Pembantaian massal di Indonesia 1965 sampai 1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pendukung komunisme di Indonesia setelah kegagalan usaha kudeta Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya 500.000 orang dibantai. Suatu komando keamanan angkatan bersenjata memperkirakan antara 45.000 sampai 500.000 jiwa dibantai. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Partai Komunis Indonesia atau PKI pernah menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Kadernya berjumlah sekitar 300.000 orang, sementara anggotanya diperkirakan sebanyak 2 juta orang. Selain itu, PKI juga mengatur serikat-serikat buruh. Dukungan terhadap kepresidenan Soekarno tergantung pada koalisi Nasakom antara militer, kelompok agama, dan komunis. Perkembangan pengaruh dan kemilitan PKI serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok muslim dan militer. Ketegangan mulai menyelimuti perpolitikan Indonesia pada awal pertengahan tahun 1960-an. Upaya PKI untuk mempercepat reformasi tanah menggusarkan tuan-tuan tanah dan mengancam posisi sosial para kiai. Pada tanggal 1 Oktober 1965, 6 jenderal, 3 diantaranya dalam proses penjemputan paksa pada pagi hari, sedangkan 3 sisanya dan 1 orang perwira menengah pada sore hari dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Revolusi. Namun Soeharto menamai gerakan Dewan Revolusi tersebut sebagai Gerakan 30 September. Walau fakta sejarahnya, aksi penjemputan paksa dilakukan pada jam 4 pagi tanggal 1 Oktober 1965 untuk mendekatkan penyebutan Gestapo dengan sebutan Gestapo. Maka pemimpin-pemimpin utama militer Indonesia tewas atau hilang, sehingga Soeharto mengambil alih kekuasaan angkatan bersenjata yang dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa berkoordinasi dengan Presiden Soekarno selaku pemangku jabatan Panglima tertinggi menurut undang-undang dalam struktur komando di tubuh APRI. Pada 2 Oktober, ia mengendalikan ibu kota dan mengumumkan bahwa upaya kudeta telah gagal. Angkatan bersenjata menuduh PKI sebagai dalang peristiwa tersebut. Pada tanggal 5 Oktober, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebarkan dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua peristiwa ini adalah PKI. Penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh, maka ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun pun meledak. Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Kabinet 100 Menteri dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno. Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap. Bahkan beberapa dibunuh pada saat penangkapan. Sisanya dihukum mati melalui proses persidangan pura-pura untuk konsumsi HAM internasional. Petinggi angkatan bersenjata menyelenggarakan demonstrasi di Jakarta. Pada tanggal 8 Oktober, markas PKI Jakarta dibakar. Kelompok pemuda anti-komunis dibentuk. Contohnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAFI, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI. Di Jakarta dan Jawa Barat, lebih dari 10.000 aktivis dan petinggi PKI ditangkap, salah satunya sastrawan Pramudia Anantatur. Pembersihan dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, yang selanjutnya menyebar ke Jawa Tengah dan Timur dan juga Bali. Pembantaian dalam skala kecil dilancarkan di sebagian daerah di pulau-pulau lainnya
terutama Sumatera. Pembantaian terburuk meletus di Jawa Tengah dan Timur. Korban jiwa juga dilaporkan berjatuhan di Sumatera Utara dan Bali. Petinggi-petinggi PKI diburu dan ditangkap. Nyoto ditembak pada tanggal 6 November. Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit atau lebih dikenal dengan DN Aidit 22 November juga ditembak mati. Dan Wakil Ketua PKI MH Lukman segera sesudahnya. Kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh Angkatan Darat, sehingga banyak penduduk Indonesia yang ikut serta dalam pembantaian ini. Peran Angkatan Darat dalam peristiwa ini tidak pernah diterangkan secara jelas. Di beberapa tempat, angkatan bersenjata melatih dan menyediakan senjata kepada milisi-milisi lokal. Di beberapa tempat, milisi tahu tempat bermukimnya komunis dan simpatisannya. Sementara di tempat lain, tentara meminta daftar tokoh komunis dari kepala desa. Keanggotaan PKI tidak disembunyikan dan mereka mudah ditemukan dalam masyarakat. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyediakan daftar 5.000 orang yang diduga komunis kepada Angkatan Bersenjata Indonesia. Beberapa cabang PKI melancarkan perlawanan dan pembunuhan balasan, tetapi sebagian besar sama sekali tidak mampu melawan. Tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap PKI diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia atau PNI yang beraliran kiri. Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis. Warga keturunan Tionghoa juga turut menjadi korban. Beberapa mereka dibunuh dan harta benda mereka dijarah. Di Kalimantan Barat, sekitar 18 bulan setelah pembantaian di Jawa, orang-orang Dayak mengusir 45.000 warga keturunan Tionghoa dari wilayah pedesaan. Ratusan hingga ribuan di antara mereka tewas dibantai. Metode pembantaian meliputi penembakan atau pemenggalan dengan menggunakan pedang Jepang. Mayat-mayat dilempar ke sungai hingga pejabat-pejabat mengeluh karena sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah. Di wilayah seperti Kediri, gerakan pemuda Ansor Nadatul Ulama menyuruh orang-orang komunis berbaris. Mereka lalu menggorok leher orang-orang tersebut. Lalu jenazah korban dibuang ke sungai. Pembantaian ini mengosongkan beberapa bagian desa dan rumah-rumah korban dijarah atau diserahkan kepada angkatan bersenjata. Pembantaian telah mereda pada Maret 1966, meskipun beberapa pembersihan kecil masih berlangsung hingga tahun 1969. Penduduk Solo menyatakan bahwa meluapnya Sungai Bengawan Solo yang tidak biasa pada Maret 1966 menandai berakhirnya pembantaian. Berikut daftar-daftar pembantaian di beberapa daerah di Indonesia dalam rangka aksi pembersihan ini. Yang pertama di Jawa. Di Jawa, banyak pembunuhan dilakukan oleh simpatisan aliran. Militer mendorong para santri Jawa untuk mencari anggota PKI di antara orang-orang abangan Jawa. Pembunuhan meluas sampai pada orang-orang yang bukan anggota PKI. Di Jawa contohnya, banyak orang yang dianggap PNI kiri dibunuh. Yang lainnya hanya dituduh atau merupakan korban fitnah dengan sedikit atau tanpa motif politik. Pada pertengahan Oktober, Soeharto mengirim sejumlah pasukan komando kepercayaannya ke Jawa Tengah, daerah yang memiliki banyak orang komunis. Sedangkan pasukan yang kesetiaannya tak jelas diperintahkan pergi dari sana. Pembantaian terhadap orang komunis kemudian dilakukan oleh para pemuda dengan dipandu oleh angkatan bersenjata memburu orang-orang komunis. Konflik yang pernah pecah pada tahun 1963 antara Partai Muslim Nadatul Ulama atau NU dan PKI berubah menjadi pembantaian pada Minggu kedua Oktober. Kelompok Muslim Muhammadiyah menyatakan pada awal November 1965 bahwa pembasmian Gestapo atau PKI merupakan suatu perang suci. Pandangan tersebut didukung oleh kelompok-kelompok Islam lainnya di Jawa dan Sumatera. Bagi banyak pemuda, membunuh orang komunis merupakan suatu tugas keagamaan. Di tempat-tempat adanya pusat komunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kelompok-kelompok Muslim menganggap bahwa mereka adalah korban serangan komunis supaya mereka memperoleh pembenaran atas pembantaian yang mereka lakukan. Mereka biasanya mengungkit-ungkit peristiwa Madiun pada tahun 1948.
Para pelajar Katolik di daerah Yogyakarta meninggalkan asrama mereka pada malam hari untuk ikut membunuh orang-orang komunis yang tertangkap. Untuk sebagian besar daerah, pembantaian mereda pada bulan-bulan awal tahun 1966. Namun di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur, pembantaian berlangsung sampai bertahun-tahun. Di Blitar ada aksi gerilya yang dilakukan oleh anggota-anggota PKI yang selamat. Aksi tersebut berhasil diberantas pada 1967 dan 1968. Mbah Suro, seorang pemimpin kelompok komunis yang bercampur mistisisme tradisional, bersama para pengikutnya membangun pasukan. Dia dan ke-80 pengikutnya terbunuh dalam sebuah perang perlawanan menghadapi angkatan bersenjata. Di Bali, bercermin dari melebarnya perbedaan sosial di seluruh Indonesia pada 1950-an dan awal 1960-an, di Pulau Bali meletus konflik antara para pendukung sistem kasta tradisional Bali melawan orang-orang yang menolak nilai-nilai tradisional itu. Jabatan pemerintahan, uang, dan keuntungan bisnis beralih pada orang-orang komunis pada tahun-tahun akhir masa kepresidenan Soekarno. Sengketa atas tanah dan hak-hak penyewa berujung pada pengambilan lahan dan pembantaian ketika PKI mempromosikan aksi unilateral. Setelah Soeharto berkuasa di Jawa, gubernur-gubernur pilihan Soekarno dicopot dari jabatannya. Orang-orang komunis kemudian dituduh atas penghancuran budaya, agama, serta karakter Pulau Bali. Rakyat Bali, seperti halnya rakyat Jawa, didorong untuk menghancurkan PKI. Sebagai satu-satunya pulau yang didominasi Hindu di Indonesia, Bali tidak memiliki kekuatan Islam yang terlibat di Jawa. Dan tuan tanah PNI menghasut pembasmian anggota PKI. Pendeta tinggi Hindu melakukan ritual persembahan untuk menenangkan para roh yang marah akibat pelanggaran yang kelewatan dan gangguan sosial. Pemimpin Hindu Bali, Ida Bagus Oka, memberitahu umat Hindu tidak ada keraguan, musuh revolusi kita juga merupakan musuh terkejam dari agama dan harus dimusnahkan dan dihancurkan sampai akar-akarnya. Seperti halnya sebagian Jawa Timur, Bali mengalami keadaan nyaris terjadi perang saudara ketika orang-orang komunis berkumpul kembali. Keseimbangan kekuasaan beralih pada orang-orang anti-komunis pada Desember 1965. Ketika angkatan bersenjata, resimen para komando, dan unit Brawijaya tiba di Bali setelah melakukan pembantaian di Jawa. Komandan militer Jawa mengizinkan skuad Bali untuk membantai sampai dihentikan. Berkebalikan dengan Jawa Tengah, tempat angkatan bersenjata mendorong orang-orang untuk membantai Gestapo, di Bali, keinginan untuk membantai justru sangat besar dan spontan setelah memperoleh persediaan logistik. Sampai-sampai militer harus ikut campur untuk mencegah anarki. Serangkaian pembantaian yang mirip dengan peristiwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipimpin oleh para pemuda PNI berkaus hitam. Selama beberapa bulan, skuad maut milisi menyusuri desa-desa dan menangkap orang-orang yang diduga PKI. Antara Desember 1965 dan awal 1966, diperkirakan 80.000 orang Bali dibantai, sekitar 5% dari populasi Pulau Bali saat itu, dan lebih banyak dari daerah manapun di Indonesia. Sumatera. Tindakan PKI berupa gerakan penghuni liar dan kampanye melawan bisnis asing di perkebunan-perkebunan Sumatera memicu aksi balasan yang cepat terhadap orang-orang komunis. Di Aceh sebanyak 40.000 orang dibantai dari sekitar 200.000 korban jiwa di seluruh Sumatera. Pemberontakan kedaerahan pada akhir 1950-an semakin memperumit peristiwa di Sumatera karena banyak mantan pemberontak yang dipaksa untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi komunis untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Republik Indonesia. Berhentinya pemberontakan tahun 1950-an dan pembantaian tahun 1965 oleh kebanyakan masyarakat Sumatera dipandang sebagai pendudukan suku Jawa. Di Lampung,
Faktor lain dalam pembantaian itu tampaknya adalah transmigrasi penduduk dari Jawa. Meskipun garis besar peristiwa diketahui, namun tidak banyak yang diketahui mengenai pembantaiannya, dan jumlah pasti korban meninggal hampir tak mungkin diketahui. Angkatan bersenjata merupakan satu dari sedikit sumber informasi, sementara rezim yang melakukan pembantaian berkuasa sampai 3 dasawarsa. Karena pembantaian terjadi di puncak Perang Dingin, hanya sedikit penyelidikan internasional yang dilakukan karena berisiko memperkusut Prakasa Barat terhadap Soeharto dan Orde Baru atas PKI dan Orde Lama. Dalam waktu 20 tahun pertama setelah pembantaian, muncul 39 perkiraan serius mengenai jumlah korban. Sebelum pembantaian selesai, Angkatan Bersenjata memperkirakan sekitar 78.500 telah meninggal. Sedangkan menurut orang-orang komunis yang trauma, perkiraan awalnya mencapai 2 juta korban jiwa. Di kemudian hari, Angkatan Bersenjata memperkirakan jumlah yang dibantai dapat mencapai sekitar 1 juta orang. Pada 1966, Benedict Anderson memperkirakan jumlah korban meninggal sekitar 200.000 orang, dan pada 1985 mengajukan perkiraan mulai dari 500.000 sampai 1 juta orang. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya setengah juta orang dibantai, lebih banyak dari peristiwa manapun dalam sejarah Indonesia. Para korban dibunuh dengan cara ditembak, dipenggal, dicekik, atau digorok oleh angkatan bersenjata dan kelompok Islam. Pembantaian dilakukan dengan cara tatap muka, tidak seperti proses pembantaian massal oleh Khmer Merah di Kamboja atau oleh Jerman Nazi di Eropa. Penangkapan dan penahanan berlanjut sampai 10 tahun setelah pembantaian. Pada tahun 1977, laporan Amnesty International menyatakan sekitar 1 juta kader PKI dan orang-orang yang dituduh terlibat dalam PKI ditahan. Antara 1981 dan 1990, pemerintah Indonesia memperkirakan antara 1,6 sampai 1,8 juta mantan tahanan ada di masyarakat. Ada kemungkinan bahwa pada pertengahan tahun 1970-an, 100.000 orang masih ditahan tanpa adanya proses peradilan. Diperkirakan sebanyak 1,5 juta orang ditahan pada suatu waktu atau lainnya. Orang-orang PKI yang tidak dibantai atau ditahan berusaha bersembunyi, sedangkan yang lain mencoba menyembunyikan masa lalu mereka. Mereka yang ditahan termasuk pula politisi, artis dan penulis, serta petani dan tentara. Banyak yang tidak mampu bertahan pada periode pertama masa penahanan dan akhirnya meninggal akibat kekurangan gizi dan penganiayaan. Jumlah orang yang ditahan semakin meninggi pada 1966 sampai 1968. Mereka yang dibebaskan seringkali masih harus menjalani tahanan rumah. Secara rutin mesti melapor ke militer. Mereka juga sering dilarang menjadi pegawai pemerintah, termasuk juga anak-anak dan keturunan mereka. Tindakan Soekarno yang ingin menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunisme melalui Nasakom telah usai. Pilar pendukung utamanya, PKI, telah secara efektif dimusnahkan oleh 2 pilar lainnya, militer dan Islam politis. Dan militer berada pada jalan menuju kekuasaan. Banyak Muslim yang tak lagi mempercayai Soekarno. Pada awal 1966, Soeharto secara terbuka mulai menentang Soekarno, sebuah tindakan yang sebelumnya berusaha dihindari oleh para pemimpin militer. Soekarno berusaha untuk berpegang pada kekuasaan dan mengurangi pengaruh baru dari angkatan bersenjata. Namun dia tidak dapat membuat dirinya menyalahkan PKI atas usaha kudeta sesuai permintaan Soeharto. Pada 1 Februari 1966, Soekarno menaikkan pangkat Soeharto menjadi Letnan Jenderal. Dekrit Super Semar pada 11 Maret 1966 mengalihkan sebagian besar kekuasaan Soekarno atas parlemen dan angkatan bersenjata kepada Soeharto, memungkinkan Soeharto untuk melakukan apa saja untuk memulihkan ketertiban.
Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sorai kesenangan. Dikiranya surat perintah 11 Maret adalah suatu penyerahan pemerintahan. Dikiranya surat perintah 11 Maret itu satu transfer of authority. Padahal tidak. Surat perintah 11 Maret adalah suatu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden, perintah pengamanan kewibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal itu. Perintah pengamanan bukan penyerahan pemerintahan, bukan transfer of authority. Inilah kata-kata yang diucapkan Soekarno mengenai Super Semar. Namun kenyataannya, 1 tahun setelah Super Semar, pada tanggal 12 Maret 1967, Soekarno dicopot dari sisa-sisa kekuasaannya oleh parlemen sementara dan Soeharto menjabat sebagai presiden sementara. Pada 21 Maret 1968, Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi memilih Soeharto sebagai presiden. Pembantaian ini hampir tidak pernah disebut dalam buku sejarah Indonesia dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari rakyat Indonesia maupun warga internasional. Akan tetapi setelah Soeharto mundur pada 1998 dan meninggal pada tahun 2008, fakta-fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pembantaian ini mulai terbuka kepada masyarakat dalam tahun-tahun setelah Soeharto tidak lagi berkuasa. Pencarian makam para korban oleh orang-orang yang selamat serta anggota keluarga mulai dilakukan setelah tahun 1998. Meskipun hanya sedikit yang berhasil ditemukan, lebih dari 3 dekade kemudian, rasa kebencian tetap ada dalam masyarakat Indonesia atas peristiwa tersebut. Penjelasan memuaskan untuk skala dan kekejaman dari pembantaian ini telah menarik minat para ahli dari berbagai perspektif ideologis. Salah satu pendapat memandang kebencian komunal di balik pembantaian sampai pemaksaan demokrasi parlementer ke dalam masyarakat Indonesia, mengklaim bahwa perubahan semacam itu secara budaya tidak sesuai dan sangat mengganggu pada masa 1950-an pasca kemerdekaan. Pendapat yang berlawanan adalah ketika Soekarno dan angkatan bersenjata mengganti proses demokrasi dengan otoritarianisme. Persaingan kepentingan yaitu antara militer, Islam, politis dan komunisme tidak dapat secara terbuka diperdebatkan, melainkan lebih ditekan dan hanya dapat ditunjukkan dengan cara kekerasan. Metode penyelesaian konflik telah gagal dan kelompok-kelompok muslim dan angkatan bersenjata menganut prinsip kita atau mereka, dan bahwa ketika pembantaian sudah berakhir, banyak orang Indonesia menganggap bahwa orang-orang komunis layak menerimanya. Kemungkinan adanya pergolakan serupa dianggap sebagai faktor dalam konservatisme politik Orde Baru dan kontrol ketat terhadap sistem politik. Kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri dari masa kepresidenan Soeharto. Di Barat, pembantaian dan pembersihan ini digambarkan sebagai kemenangan atas komunisme pada Perang Dingin. Pemerintah dan media-media Barat lebih menyukai Soeharto dan Orde Baru daripada PKI dan Orde Lama. Pembantaian itu oleh Time digambarkan sebagai berita Barat terbaik di Asia. Kepala berita US News and World Report tertulis Indonesia, harapan di mana dahulu pernah tidak ada. Kolumnis New York Times James Reston menyebutkan sebagai secerca cahaya di Asia. Perdana Menteri Australia Harold Holt yang sedang mengunjungi Amerika Serikat berkomentar di The New York Times, dengan 500.000 sampai 1 juta simpatisan komunis telah disingkirkan, saya kira sudah aman untuk menganggap bahwa reorientasi telah terjadi. Joseph Lazarski, wakil kepala CII di Jakarta, mengatakan bahwa konfirmasi pembantaian datang langsung dari markas Soeharto. Kami memperoleh laporan jelas di Jakarta mengenai siapa-siapa yang harus ditangkap, kata Lazarski. Angkatan bersenjata memiliki daftar tembak yang berisi 4.000 sampai 5.000 orang. Mereka tidak memiliki cukup tentara untuk membinasakan mereka semua, dan beberapa orang cukup berharga untuk diinterogasi.
Infrastruktur milik PKI dengan cepat dilumpuhkan. Kami tahu bahwa apa yang mereka lakukan. Soeharto dan para penasehatnya mengatakan, jika kamu membiarkan mereka hidup, kamu harus memberi mereka makan. Duta Besar Amerika di Jakarta adalah Marshall Green yang dikenal di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai ahli kudeta. Green telah tiba di Jakarta hanya beberapa bulan sebelumnya, membawa serta reputasi karena telah mendukung penggulingan diktator Korea Syngman Rhee yang telah keluar bersama Amerika. Ketika pembantaian berlangsung di Indonesia, manual mengenai pengorganisasian pelajar yang ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Korea disebarkan oleh Kedutaan Amerika Serikat ke Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Amerika Serikat juga secara langsung mendanai mereka yang berpartisipasi dalam penindasan terhadap orang-orang komunis. Pada tanggal 2 Desember 1965, Green mendukung rencana untuk menyediakan 50 juta rupiah untuk apa yang disebut sebagai gerakan Kap Gestapu yang dia gambarkan sebagai kelompok aksi sipil tetapi terilhami tentara yang membawa beban upaya represif yang dituduhkan kepada PKI, terutama di Jawa Tengah. Green tidak menyebutkan fakta bahwa upaya represif saat ini terhadap PKI di Jawa Tengah meliputi, menurut Konsulat Amerika Serikat di Medan, usaha untuk membasmi semua orang PKI. Selain itu, Amerika Serikat memasok peralatan logistik penting pada jenderal-jenderal Indonesia. Para jenderal memintanya melalui penghubung yang ditunjuk di Bangkok, Thailand. Dukungan itu datang terutama dalam bentuk alat komunikasi taktis dengan tujuan menghubungkan Jakarta dengan pasukan militer yang melaksanakan penindasan terhadap PKI di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Amerika Serikat juga menyediakan senjata yang berasal dari Amerika Serikat maupun yang bukan dari Amerika Serikat, yang secara khusus merupakan permintaan untuk mempersenjatai pemuda muslim dan nasionalis di Jawa Tengah untuk digunakan melawan PKI. Kawat diplomatik menunjukkan bahwa senjata-senjata ini adalah senjata ringan yang digunakan untuk membunuh dari jarak dekat. Pada tanggal 5 Oktober 1965, Green mengirim telegram ke Washington mengenai bagaimana Amerika Serikat dapat membentuk perkembangan untuk keuntungan kita. Rencananya adalah untuk memperburuk nama PKI dan pelindungnya Soekarno. Adapun mengenai jumlah korban, Howal Wedespil, ahli Indonesia di Biro Intelijen dan Penelitian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 1965, mengatakan tidak ada yang peduli. Selama mereka adalah komunis, mereka harus dibantai. Tidak ada yang merasa perlu melakukan sesuatu mengenai hal itu. Setelah Soeharto mundur, berkat adanya reformasi 1998, parlemen membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menganalisis pembunuhan massal. Tetapi itu ditangguhkan oleh Pengadilan Tinggi. Sebuah konferensi akademis mengenai pembantaian diadakan di Singapura pada tahun 2009. Pada 23 Juli 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan pembantaian orang-orang yang dituduh komunis itu merupakan pelanggaran HAM yang berat. Setelah melakukan penyelidikan selama 4 tahun, bukti dan hasil pemeriksaan saksi menunjukkan adanya 9 kejahatan yang masuk kategori terhadap kejahatan kemanusiaan. Ke-9 pelanggaran HAM itu adalah pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa. Hasil penyelidikan Komnas HAM ini diserahkan ke Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan untuk membuka pengadilan ad hoc untuk pelanggaran HAM berat pada masa lalu ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 2015, Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana memberikan ucapan minta maaf terhadap PKI atau terjadinya pembantaian 1965. Kabar ini lantas ditentang oleh FPI dan lembaga Kristen. Jokowi kemudian menegaskan bahwa ia tidak berpikiran untuk meminta maaf kepada PKI, melainkan untuk korban pelanggaran HAM. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.